Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilayhin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Sambil menunggu waktu isya kita beriktikaf dan mengkaji satu kajian yang lagi viral nih, sampai pemerintah juga kelabakan. Nggak cukup satu menteri ya, beberapa kementerian, lembaga, badan ya itu bergabung untuk menuntaskan materi ini atau permasalahan ini. Apa itu kira-kira? Judi online. Kalau minggu yang lalu atau bulan yang lalu sebelum lebaran pinjol ya, benar ya, kita bahas ya. Sekarang ya udah beralih nih dari pinjaman online ke judi online. Insya Allah kita akan membahas judi online dalam Islam. Bagaimana perspektif Islam memandang judi online? Karena nanti insya Allah Ana akan sampaikan beberapa data dan fakta ya tentang judi online yang terjadi di Indonesia. Bahkan di Indonesia disebutkan, gimana? Ada yang udah tahu datanya? Di Indonesia gawat darurat, masya Allah ya, gawat darurat. Bahkan kalau nanti kita mau perbandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, ternyata Indonesia level 1. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dia. Ya, sambil kita lihat nanti menunggu data-datanya. Baik, sebelum kita ya memulai tentang materi ini ya, Ana ingin mengingatkan kepada para jamaah bahwa kita sekarang sudah ada di bulan Muharram. Nah, ya barangkali udah ada yang dapat share bahwa besok hari Senin sudah masuk berapa Muharram? 9 Muharram. Ya, nanti hari Selasanya sudah masuk tanggal 10 Muharram. Nah, ini disunnahkan untuk kita berpuasa ya. Yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah tanggal 10-nya ya, tetapi Rasulullah bersabda ya, menambahkan kalau masih hidup tahun depan saya akan berpuasa tanggal 9-nya juga. Ternyata umur Rasulullah tidak sampai tahun depan, sehingga Rasulullah SAW hanya sampai lisannya saja. Sehingga atas ya sunnah-sunnah yang diperbolehkan atau yang dianjurkan kepada kita untuk melaksanakan puasa sunnah Muharram 10 Muharram ya. Ini apa ganjarannya nih? Mendapatkan yukaffiru ya, mendapatkan pengampunan dosa 1 tahun ya. Alhamdulillah. Kapan lagi kita bisa puasa ya selama 1 tahun? Kapan lagi kita bisa ya beramal yang amalannya itu bisa menghapuskan dosa kita 1 tahun yang lalu? Baik ya. Barangkali ada yang bertanya ya, kalau apakah di dalam ya Islam itu diatur tentang yang namanya judi online? Nah, ya nggak? Apakah diatur? Ada nggak tuh dalam Islam judi online?
Ada nggak kira-kira? Dalam Al-Quran atau hadis ada nggak? Ada nggak? Ada? Dalam Al-Quran? Yang dilarang yang mana? Judi online apa judi biasa? Judi biasa ya. Ya. Sebagaimana misalnya dalam soal Al-Baqarah disebutin nih misalnya, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Ingat yang pertama dulu nih, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pertanyaannya, yang namanya jual beli, yang dimaksud di dalam dalam ayat tersebut adalah jual beli yang dilakukan seperti masa Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melihat atau kita membaca Sirah Nabawiyah misalnya salah satu yang buku yang cukup dipegang oleh oleh kita semua, ada Sirah Nabawiyah Rahiqul Makhtum Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu menceritakan bagaimana Rasulullah SAW berdagang. Rasulullah berdagang, ya, mengelola hartanya siapa? Siti Khadijah. Kemudian Rasulullah SAW membawa kemana, dari Mekah kemana? Ke Syam. Nah, ke Syam. Kemudian habis dari Syam dia balik lagi, kemudian dihitung. Ada akadnya di situ. Ada akad musyarakah, ada akad mudharabah, akad kerjasama, dan Rasulullah melakukan jual beli dengan customernya atau nasabahnya. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika itu adalah melakukan jual beli tradisional. Pertanyaannya, jual beli yang online gimana? Yang nggak ketemu antara penjual dan pembelinya. Atau kadang-kadang juga barangnya belum ada nggak? Kita kadang-kadang beli barangnya belum ada nggak tuh? Ada, PO kan kita bisa gitu ya. Nah bagaimana nih? Begitu juga dengan judi. Nanti kita belajar nih, udah ya. Ya, nanti juga kita belajar yang namanya judi yang diharamkan itu dalam Quran soal Al-Baqarah itu belum diharamkan, afwan. Dalam surat Al-Baqarah nanti ya akan kita lihat ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang apa? Tentang khamr dan maisir. Qul, katakanlah kepada mereka, fihima ithmun kabirun. Katakanlah keduanya itu ada keburukan, ada dosa yang sangat besar. Ya, ismun kabirun wa manafi'u linnas. Tapi juga ada manfaatnya. Homer, judi ada manfaatnya tuh. Dulu nih ya, bukan sekarang. Kalau sekarang udah nggak ada nih, haram semua udah. Ya, jadi ada tahapan-tahapan pengharaman homer dan tahapan pengharaman judi. Kenapa? Nanti kita mau lihat. Karena judi itu dulu ya, ini bukan yang judi online, bukan yang gacor, bukan yang kayak gitu nih ya. Judi bener-bener main judi. Itu dulu waktu zaman Rasulullah SAW atau zaman jahiliyah itu hanya dilakukan ya secara tradisional. Maksudnya gimana secara tradisional? Mereka melakukan permainan judi itu hanya untuk iseng-iseng, seneng-seneng. Sama kayak kita. Misalnya nih, bola ya. Taruhan nih, nggak usah taruhan. Berapa nih? 21 gitu ya. 21. Nggak taunya ya benar tuh 21. Ya, siapa yang dua, siapa yang yang tebakannya benar, maka harus nraktir. Ada nggak begitu? Ada ya? Dulu tuh cuman begitu, artinya cuman buat seneng-senengan doang. Kalaupun ada nih ya taruhan, ya dulu taruhannya tuh biasanya kalau dari zaman Quraisy itu ya binatang ternak yang dibawa nih, misalnya saya lagi bawa apa nih, lagi bawa kambing, lagi bawa onta, lagi bawa kuda, ya bola itu ada yang namanya taruhan. Nah ini kita main nih ya, nanti kalau lagi udah panas-panasan nih saya taruh nih ya, nih saya taruh nih taruhan saya ini nih kuda, ya kan. Tetapi ketika itu, kalaupun mereka itu memenangkan
taruhannya itu nggak diambil sama yang menang, tapi diapain? Diapain? Dipotong. Diapain? Disedekahin kepada orang fakir dan miskin. Itu dia. Jadi orang-orang Quraisy, walaupun kita mengetahuinya itu ya orang jahiliyah, orang nguburin anak-anak, bayi, perempuan, betul ya? Tukang berantem, tukang perang. Tapi juga ada akhlak-akhlak yang bagus. Di antaranya adalah menghormati, memuliakan tamu. Nah, membela sesama sukunya, ini yang bagusnya nih. Di antaranya membela memuliakan tamu ini, kalau ada tamu datang dari jauh-jauh itu benar-benar dilayani, dihormatin. Kalau nggak ada makanan tuh harus dipinjam, harus ada makanan. Begitu. Nah, bukan cuma cukup ya dilayani, ya dihormatin, diajak main judi. Ya ibarat kata sekarang kalau kita lihat masyarakat kita kalau udah ngumpul biasanya apa? Ngopi ya. Tambah apa biasanya? Nah, gaple, plak, sampai malam tuh. Bener nggak? Ada tuh. Ya, seneng-senengan. Ya, ketika itu Imam Qurtubi ketika mentafsirkan Al-Baqarah tadi, ya, ini belum mulai nih kita ya, masih pendahuluan dulu nih, ya. Ya, ketika ya Imam Qurtubi mentafsirkan Al-Baqarah 219 tadi, dikatakan ismun kabirun wa manafi'ul linnas. Keburukannya besar, dosanya besar, ada juga manfaatnya. Manfaatnya apa tadi kira-kira? Sedekahin. Jadi kalau menang disedekahin. Ternyata zaman terus berubah, nggak cuma disedekahin akhirnya. Akhirnya apa? Yang menang pengen milikin, menjadi kepemilikannya dia. Yang tadinya disedekahin, ya kita nggak usah ngambil nih ya harta-harta yang udah yang dijudiin, kita kasih orang. Jadi nggak ada yang ngambil, yang kalah juga nggak rugi-rugi amat gitu ya. Yang kalah juga itu biarin dah. Ya kalau saya kalah, ya buat sedekah juga. Makanya dikatakan itu ada manfaatnya. Sampai akhirnya tiba Al-Maidah ayat 90 ayat 91. Nanti kita buka ayatnya. Ya, yang mengatakan bahwa innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuhu. Sesungguhnya innamal khamr, maisir dan seterusnya itu adalah rijsun, perbuatan keji. Rijsun min amali syaitan, dari amalan-amalan syaitan. Fajtanibu, artinya apa fajtanibu? Maka jauhilah. Dari situlah ya judi dan teman-temannya itu dilarang. Ketika kita lihat tafsirnya Imam Qurtubi, asbabun nuzulnya kenapa? Karena orang-orang yang melakukan judi yang tadinya buat sedekah, itu bukan lagi buat sedekah, tapi untuk dimiliki sebagai penambah hartanya. Bahkan lebih daripada itu. Ya, dan ini kita udah dengar nih, yang namanya judi itu, ya, kalau misalnya udah taruhan kita udah habis kadang-kadang ya yang ada nih keluarganya. Ada istrinya, ada anaknya. Istri dan anaknya ditaruh. Dibuat taruhan. Nah, giliran dia menang dibawa pulang sama yang menang. Nah, itulah yang menyebabkan kagak boleh atau dilarang. Ada nggak yang gitu kira-kira? Anak istrinya ditaruh, jadi taruhan. Atau jangan jadi taruhan lah. Ya, kadang-kadang rumah bersamanya ditaruh. Ada nggak yang begitu? Ada ya? Waduh, banyak lagi, repot nih. Ya, kira-kira begitu. Itu ada asbabun nuzulnya. Awalnya boleh, tahapannya sampai akhirnya dilarang benar-benar. Itu judi. Nanti kita pengen lihat judi online apakah sama dengan judi yang seperti itu. Baik. Yang pertama adalah fakta dan data. Ini harus kita ketahui benar-benar. Ya, pemerintah udah kerepotan, nggak sanggup. Bahkan Panglima Hadi ya, Purnawirawan Hadi ya sebagai ketua Satgas judi online ini, dia udah mengatakan judi online ya udah susah dikendalikan. Ya. Mereka udah mengerahkan
polisi, ya, cyber, terus PPATK, ya, kemudian pihak-pihak yang perangkat-perangkat desa, tetapi masih aja itu terus-terusan. Baik, ya, akhirnya dia kata, ya, ini harus dilakukan oleh, ya, maksudnya karena mereka tidak mampu, ya, maka para dai, para imam, para khotib juga harus mensosialisasikan tentang judi. Jadi ada cara-cara yang agak keras dan juga ada cara-cara tadi penyadaran secara, ya, lunak kayak gitu. Ya, coba dilihat datanya nih, ya. Yang pertama tuh, yang sebelah kiri tuh, ya. Ini data baru banget nih. Ya, tahun 2024. Nah, kelihatan ya. Ntar dah di-share ya ke jamaah ya. Tahun 2024 itu, ya, nilainya itu atau 2023 327 triliun. Kemudian awal 2004 itu 100 triliun. Ya, itu duit itu, ya. Kemudian kalau kita lihat sebelah kanannya itu judi online, ya. Pelakunya, ya, itu terbesar di Indonesia dibandingkan negara-negara yang lain, ya. Bahkan ada negara-negara yang dilegalkan, Kamboja, Malaysia, Singapura, ada tuh dilegalkan bagi orang-orang bukan Melayu, bener ya. Jadi ada di sana itu, ya. Kalau pernah ada yang misalnya ke Marina Bay gitu ya, kasino ya, Singapura, atau di Malaysia biasanya kita sebut Genting Highland. Ada yang pernah sampai Genting Highland itu benar-benar dilokalisir kasinonya di sono. Jadi karena mereka udah tahu ya, judi ini nggak bisa dihilangkan, nggak bisa nggak bisa di-stop lah kalau kita bilang. Ya, di situ ada orang Cina, di sana juga ada orang India yang bukan Muslim, dia udah kebiasaan main judi. Ya, daripada main judinya liar, di mana-mana dibuka, misalnya, udah dah dilokalisir aja dah. Di satu tempat, mereka masuk situ, main dah di situ, pajaknya dapat, ya kan gitu ya. Kira kalau pemerintah kan, ya, bisa nggak nih mendapatkan pajak, walaupun pajak dari judi mau dibuat apa ya? Ya, ya paling buat yang kotor-kotor juga dah tuh ya. Bansos. Ya, jadi yang kotor-kotor itu ya diambil sebagai pendapatan oleh pemerintah karena nggak bisa dihindari. Begitu juga di Singapura, ya, ada kasinonya juga. Di sana dilegalin. Buat siapa? Buat orang-orang tadi yang non Melayu, bukan Muslim, bukan Melayu. Yang Melayu masuk situ denda 3.000 ringgit sampai 5.000 ringgit. Berapa juta tuh? Kalau 5.000 ringgit kali 4.000, 20 juta. Ya, jadi orang-orang Melayu main judi kagak boleh. Tapi orang-orang bukan Melayu, ya, yang berkebangsaan India, ya, maksudnya bangsa ini bukan orang India, bukan. Tapi orang Melayu, orang Malaysia yang Tamil gitu ya. Kan ada kan? Nah, kemudian di Malaysia juga ada orang Cinanya kan? Ya, nah itu dia. Dia dibolehin. Ya, tapi orang Melayu, kalau Melayu ini biasanya udah Muslim nih, Melayu itu Muslim, ini nggak boleh. Ya, di negara yang dilegalkan saja di bawah banget tuh Malaysia, ya, Singapura nggak masuk malah tuh. Ya, Indonesia di atas, luar biasa. Ya, ternyata ya, ini kita masuk Bogor bukan ini ya? Jakarta, alhamdulillah. Ya, Bekasi. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Bogor nomor 1 judi online-nya. Innalillah. Di Indonesia Bogor nomor 1. Ya. Sampai 1 triliun. 600 juta kabupaten, 400 jutanya kota. Ya, alhamdulillah kemarin anak bicara ini di Villa Nusa Indah. Kebetulan kabupaten. Nah, Pak, hati-hati nih Pak di sini. Ya, hati-hati nih. Dia harus ada nih mulai dari komplek nih. Kalau kemarin kan kita sering lihat tuh spanduk dilarang rentenir, bener ya? Dilarang bank keliling masuk sini, bener nggak? Sekarang harus diganti tuh, udah mulai diganti tuh. Dilarang judi online masuk kemari. Nah udah tuh, masukin gang-gang biarin. Ya kasih tuh
tempel-tempelin hukumannya kalau ketahuan. Ya. Kalau kita lihat lagi yang sebelah kiri, ternyata dari data yang ada, ya, ini kalau yang terakhir ini, ya, Juni 2024, dari penduduk kita yang 200 juta sekian, 3,5 juta main judi. 3,5 juta, itu dia. 3,2 juta main judi. Dan 80%-nya, ya nggak? 80%-nya menengah ke bawah. Ya. Malah disebutkan pekerjaannya itu apa? Pekerjaannya itu informal. Informal itu yang kuli, yang ojol, yang honorer, yang ada di sekitar kita. Makanya itu banyak banget yang kejebak. Dan mainnya itu bukan gede-gede tuh. 100, yang top up-nya itu cuma 100.000, 100.000. Tuh dia. Karena penduduk kita banyak, ya jadinya banyak kan 100.000 kalau kali orang 3 juta berapa udah? Ya, jadinya tetap kita yang terbanyak. Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau kita misalnya nomor 1 yang membanggakan gitu apa gitu ya, ini judi yang membanggakan. Ya Allah, mayoritas muslim, bagaimana urusannya? Belum lagi ntar kita mau lihat korban-korbannya, udah banyak banget ya korbannya ya. Yang bunuh diri ada, yang perempuan poluan membunuh suaminya, ada ya Bu ya? Tuh, ada tuh, dibakar Bu ya? Dibakar lakinya. Masya Allah. Waduh, bukan daging kurban dibakar, daging suaminya dibakar ini. Masya Allah. Kenapa? Karena judi itu. Karena judi, uang belanjanya dibuat judi. Ada TNI, nanti ada di sini ya beberapa data itu. TNI menggunakan uang satuan kerjanya. Jadi uang kas negara, uang kas ininya dipakai buat judi online. Innalillah. Ya. Ini berarti bukan hanya ya aparat-aparat, ya bukan hanya masyarakat, aparat juga kena. Bahkan nanti kita mau lihat tuh, ya, next lagi. Next. Nah, sebelah sono kayaknya, no. Nah, itu tuh. Judi online racuni semua profesi. Anggota DPR, Pak. Anggota DPR. Tuh, lihat sendiri tuh. 1.000 orang, ya. Anggota DPR dari pusat, provinsi, masuk kabupaten kota. La ilaha illallah. Ini kalau dibuka malu banget tuh ya. Mudah-mudahan dibuka bentar lagi nih, ya. Kemudian apalagi tuh? Pegawai pemerintah, Kominfo. Yang kemarin tuh Pusat Data Nasional jebol, betul ya? Kan belum lama kan ya? Ternyata kan kalau kita lihat di beritanya itu dibukanya itu di Surabaya, server Surabaya. Kata pakar mengatakan ini dibuka karena Windows Defender-nya tidak diaktifkan. Satu, kedua dia membuka situs. Kalau nggak yang satu ya yang satu. Yang satu kalau nggak dia buka judi online, dia buka pornografi. Udah itu aja. Jadi ketika dia klik itu masuk virus, dia nggak selamatin. Ya, virusnya tuh masuk, kemudian harusnya kata pakar ini, harusnya kalau dia ngomong sama teman-teman yang lain, ya, ini salahnya dia pakai server nih buat main judi kan gitu masalahnya. Harusnya kalau dia pakai buka PC sendiri atau laptop sendiri nggak ada masalah. Tapi dia pakai server. Ya, yang kan kemarin ada ya, yang cuman passwordnya cuman admin 1234, bener nggak? Ada kan ya? Masya Allah. Ya. Aduh, ini server passwordnya admin 1234 kan gitu, repot banget ya. Nah, ya jadi nggak kira nih masyarakat umum, ya mau guru, mau dosen kena semua, apalagi mahasiswa banyak banget. Ya, next, oke, sebelah sini. Faktornya apa sih faktornya? Orang kenapa tuh make atau kenapa dia ya melakukan judi online? Yang pertama, ya karena dia pengen cepet kaya, pengen cepet kaya. Dia lihat temen kirinya udah ganti gadget misalnya, ya udah ganti mobil misalnya, motor misalnya, ya gaya hidupnya udah meningkat. Temennya nih, teman tetanggaan, ya
Sehingga dia kepingin tuh menjadi seperti itu dengan cara yang instan, cepat. Makanya nanti al-maisir, judi itu diambil dari kata-kata maisir. Maisir itu apa artinya? Mudah. Inna ma'al usri yusra, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah pingin ya memudahkan kita. Allah pingin yang mudah-mudah sebetulnya, yang nggak menginginkan yang kesulitan buat kita. Makanya kalau kita lagi jalan musafir, ya ada rukhsah buat orang yang musafir, yang harusnya kita sholat zuhur, asar 4, kalau kita dalam kondisi musafir dikasih rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan supaya kita bisa ya menjamak sholat dan mengqashar sholat. Yang puasa kalau lagi musafir boleh buka nggak? Boleh. Wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Boleh kita buka di hari-hari yang lain. Tuh, ya. Jadi faktor yang ya pendorong maraknya judi online di Indonesia akibat adanya tekanan kemiskinan, gaya hidup, sosial, situasi kultural. Faktor tekanan, kemiskinan dan gaya hidup dapat menjadikan seseorang ingin mendapatkan sesuatu secara instan. Ini dia. Makanya berbeda yang namanya jual beli dengan judi. Kan kita bisa nih, yang di tengah-tengah masyarakat kita mungkin masih ada nih ya, misalnya di pasar malam. Ya, ini masih banyak nih. Yang kalau kita apa tuh yang apa namanya Pak? Hah? Apa tuh Pak? Batu. Apa? Batu. Apa? Kiprik. Kipyek. Apaan tuh kipyek? Oh, yang di pasar malam ada? Waduh. Iya. Enggak nih yang kita lempar-lempar nih. Kalau kita lempar ke sono kena tuh. Itu apa tuh? Gelangnya. Gelangnya bulat gitu ya. Berapa biji nih? 10.000. 10.000 dapat 10. Ya, kita lempar, set, gitu deh. Itu akadnya apa itu? Akadnya apa? Jual beli. Kalau beli kita dapat gelangnya, ya. Taruhan, ya kan? Kita nyewa bukan sih, kita sewa. Kagak kita sewa itu mah, ya. Kita membeli, ya. Apa namanya? Kita menginginkan, kita menukar uang kita kepada itu, ya, tukangnya, supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang di sana yang ditaruh, betul nggak? Ada handphone misalnya, paling jauh nih, handphone paling jauh, paling susah ada paling susah, waduh. Yang paling dekat ada misalnya permen, ya gini doang dapat permen, ada kan ya? Ya nggak apa-apa dah daripada nggak apa, ini ada permen dah, daripada nggak dapat. Itu kalau kita niatin, ya bukan karena untuk senang-senang gitu ya, itu bisa jatuh tuh kepada perjudian itu. Tapi kalau kita senang-senang aja kayak tadi nih awalnya, wallahu alam ya, Anda sih tidak menyarankan juga. Kadang-kadang bocah-bocah itu yang rewel. Ya, udah kita bilang infak aja dah, yang infak nih. Ya. Nggak kita harapin dapat, alhamdulillah nggak apa-apa, nggak kita harapin. Kayak tadi yang pertama. Kan ada nih kalau yang suka ke mall ada yang di atas-atas tuh fun world ya gitu ya. Ada ngambil ginian, ya kan? Kalau kita niatin beli gituan buat dapat gituan, taruhan namanya tuh. Jangan. Kalau hiburannya gimana? Wallahu a'lam, mana bilang dah. Tapi jangan dah, mendingan ya, jangan yang begitu. Yang lain aja. Yang lain ya, main basket gitu kan, karena Ustaz, ada tiketnya bisa ditukerin. Ya itu bonus dah. Ya. Gitu. Ya. Artinya itu sudah merajalela. Jangan sampai kita nggak tahu akadnya. Main beli-beli aja. Tahu-tahu, wah kita pokoknya biar abangnya ini nih, biar abangnya rugi. Udah kita tuju ke sono terus, dapat tuh handphone. Ya jatuhnya riba, jatuhnya judi. Ya, karena kita bukan membeli itu namanya. Ya, tapi kita bertaruh, dapat atau tidak dapat. Judi nggak begitu. Kalau beli nggak begitu. Kalau beli sesuatu yang kita beli, udah Anda pernah jelaskan. 1 juta handphone nggak bakalan nih Pak, saya punya 1 juta nih, 1 juta rupiah. Kita tukerin sama, kita datang ke counter. Pak, saya punya duit 1 juta rupiah. Ya, ini Pak duitnya 1 juta. Kira-kira dikasih nggak tuh iPhone 15? Ya, dikasih yang fake, yang palsu kali ya. Yang dummy kalau dikasih. Kenapa? Karena nggak bakal sesuai. Namanya jual beli itu kan
pertukaran yang senilai, ya. Ya makanya di dalam surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya janganlah kalian, orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Batil ini banyak nih. Ya, para mufassir mengatakan batil itu riba, gharar, tipu-tipuan, termasuk judi. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan jalan perniagaan, tijarah. An taradin minkum, yang kalian sama-sama ridho, ya. Kita sama-sama kita beli apa suatu di warung 10.000, ya kan? Dapat nggak nilainya 10.000 tuh? Dapat. Nggak mungkin kita 10.000 mintanya 100.000. Pak, kurang Pak 90.000, bener nggak? Begitu. Itu namanya pertukaran yang adil, yang diridhoi. Kalau yang namanya namanya judi, nggak begitu, beda. Memang kita ngeluarin duit, ya, tetapi yang kita dapat itu nggak pasti, ya, nggak pasti. Baik, next. Kasus aparat yang terjerat judi online. Nah ini tadi yang disebut sama ibu-ibu nih. Polwan di Mojokerto, ya, bulan kemarin membakar suaminya, anggota polisi juga tuh ternyata, karena kesal suaminya menggunakan uang belanja rumah tangga untuk judi online. Waduh, ini suruh belanja bawangnya nggak datang. Suruh belanja berasnya nggak ada, mana nih, habis judinya. Aduh, ya bahkan mungkin bisa jadi nih, ya BPKB, ya pada hilang semua nih, pada hilang di luar udah pada hilang. Innalillahi, kecanduan nih. Kemudian seorang lagi anggota TNI, ya, bunuh diri lantaran lantaran frustasi terlibat utang pinjol akibat judi online. Nah ini teman-temanan udah nih ya. Jadi ya karena dia tidak bisa ya mengontrol lah, kalau kita bilang mengontrol dirinya yang sudah habis, harusnya udah habis gitu ya, udah nih tobat kalau udah habis. Ini enggak nih, terus kecanduan. Sehingga apa? Sehingga dia ngutang sama orang lain, ngutang sama tetangganya. Ya tadi tadi pagi, Anda kebetulan nyampein ini juga. Ya, langsung ada jamaah yang nyamperin. Ustaz, saya tetangga saya. Kenapa? Ya, kabur Ustaz tetangganya. Istri anaknya ditinggalin. Jadi dia minjem sama satu komplek itu, kalau ditotalin yang lapor itu 1,5 miliar. Ya. Itu yang tetangganya, belum yang judi online ternyata. Dia udah duluan. Ya Allah, Anda bilang bagaimana? Bagus Ustaz sebelumnya. Sebelumnya itu sebelum Ramadan dia ngumrohin orang tuanya. Kemudian dia bersedekah, semua dikasihin. Ya, emang Ustaz cepet banget dapatnya itu. Ya, Anda bilang kalau lagi cepet banget dapatnya kenapa nggak ada berhenti? Ini judi nggak ada begitu judi, bener nggak? Judi mah kalau lagi bagus, ya lagi nggak bagus ya udah hancur tuh. Ya, jadi ketika dia dapat, ya dia bilang dibeli motor yang merek Italia apa kalau nggak salah, yang harganya hampir 1 miliar, dia bilang. Wah, itu motornya, belum mobilnya, ya kan? Kemudian semuanya habis. Jadi memang dia sempat kaya ya setahun ini katanya, sampai dia ngomrohin orang tuanya, tapi belakangan habis Ramadan udah habis. Sampai dikejar-kejar, sekarang dia nggak ketahuan, Ustaz. Ya, ditanyain ke istrinya, ditanyain ke anaknya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ditinggalin tuh. Ya rumahnya mau disita segala macam, udah Anda bilang ya kasihan banget nih orang nih. Ya, itu judi. Ya sama modelnya kayak yang nomor 1, nomor 2 tuh. Prajurit TNI AD berinisial di Bogor ditemukan meninggal karena bunuh diri, sama ya. Korban bunuh diri diduga karena stres terlilit hutang akibat judi online. Ya, jadi sama ya. Dia gara-gara judi, kemudian ya dia minjem, ya kemudian habis minjem nggak bisa bayar, dah. Ya, tekanan hidup gitu ya, tekanan hidup. Terus ada lagi tadi yang nyamperin, Pak, saya kerja di bank.
Ya, saya kerja di bank, tapi saya udah resign. Yang saya tahu Pak, dulu ya di bank ini kan ada yang namanya katanya apa tuh namanya undian ya, undian. Ini bank konvensional. Ya kalau kita nyimpen uang di situ, katanya dapat undian, bisa dapat TV, bisa dapat motor, bisa dapat mobil. Ada nggak yang begitu bank begitu? Dia nggak nyebut bank itu, ya? Nabung nggak dapat. Nah harusnya ya kata dia nih, masa yang dapat satpam katanya. Satpam duitnya berapa? 200 sampai sejuta doang. Tabungannya cuma sejuta maksimal katanya. Tapi dapat dia tuh mobil dapatnya. Kok bisa sampai yang kayak gitu dapat? Akhirnya kata dia IT-nya dipecat. Kenapa? Yang beginian kagak usah dikeluarin, kan sistemnya tuh ya. Jadi semuanya Ustadz, kalau menurut saya dia bilang judi online itu kan buatan manusia. Ada yang jago misalnya ya bikin aplikasi lah apa segala macam, kan dia tinggal ya jangan judi online ya. Mungkin kalau ada yang main game online, udah game online tuh macam-macam ya. Udah sampai detail banget tuh. Ya, dikit aja kita sini kena kita, kan gitu ya kadang-kadang ya. Dia harus pas banget. Ya, belokinnya, kirinya misalnya. Apalagi tentang yang cuman diputar-putar doang. Itu udah mainannya dia, nggak bakalan tuh yang namanya yang tadi ya, kayak kita nasabah kayak gini atau yang pemain-pemain itu bakal diberikan kekayaan terus atau paling dipancing sedikit. Abis dia udah ya seneng ya dia taruhan lebih banyak, bleng habis. Mau ditaruh mana? Ya, mau nyari kemana lagi kan begitu. Nah dia menurut keterangannya begitu. Itu semua bisa disetting dan nggak bakalan kita tuh dapat yang banyak itu nggak bakalan. Ya walaupun memang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan nanti ya dalam soal Baqarah tuh, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba, termasuk judi online, termasuk ya pinjaman ribawi. Ya, wa yurbis sadaqat dan menyuburkan sedekah. Sedekah kalkulator kita mengatakan kalau kita sedekah duit kita dari 100.000 menjadi bisa kita sedekahin 10.000. Berkurang nggak? Kalkulator kita berkurang, tapi menurut Allah nggak pernah berkurang. Mana qasat al-mal minat sedekah. Nggak bakalan tuh yang namanya harta kita berkurang karena kita bersedekah. Ya kan pernah Anda ceritain tentang Abdurrahman bin Auf ya. Dia pengen miskin nggak dikasih miskin sama Allah. Dia pengen miskin, ya Allah bangkrutin saya ya Allah. Nggak pernah dikasih miskin. Ya giliran pengen miskin nih, saya beli kurmanya nih. Kan ada, udah pernah sama ini ya. Kurma udah busuk dia dari Tabuk, ya kaum muslimin, ya pergi ke Tabuk untuk berperang. Perjalanan dari Mekah ke Tabuk 800 km. Pulang pergi sekitar 40 hari. Ketika dia pergi, itu belum panen. Ya, ketika belum pergi dia belum panen. Ketika udah dalam perjalanan panen. Nggak ada yang ngurusin. Akhirnya ketika mereka pulang ke Mekah atau ke Madinah, ke Madinah, ternyata pada busuk. Kata Abdurrahman, nah kesempatan aneh nih. Aneh banyak duit nih. Ya kesempatan aneh nih. Ya ngabisin harta. Udah beli buah busuk yang nggak bisa dimakan. Nggak taunya apa? Di Yaman ada penyakit, wah kayak COVID misalnya, yang harus disembuhin dengan kurma busuk. Tuh bayangin, berlipat-lipat kan, masya Allah. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf tadi menyedekahkan hartanya. Kan kita tahu ya, Abdurrahman bin Auf tuh hartanya tuh cuma dibagi 3. Satu buat dibayarin hutang, orang-orang yang berhutang dibayarin. Di Madinah nih, semua siapa yang punya hutang, sini kan dibayarin. Ya, sepertiga hartanya. Misalnya 1 juta berarti 330.000-nya dibuat bayar hutang orang. Sepertiganya lagi dibuat fakir miskin. Sepertiganya lagi buat usaha. Siapa yang mau usaha sini saya kasih modal. Masya Allah, dia nggak megang duit. Ya, jadi makanya nggak ada tuh orang yang nggak kenal dengan Abdurrahman bin Auf. Sampai Utsman bin Affan tuh kaya. Tapi kalau udah Abdurrahman bin Auf yang mengatakan, ya
Abdurrahman Auf lagi bagi-bagi. Wah, kalau begitu saya ikutan dia. Pingin mendapatkan keberkahan daripada hartanya Abdurrahman bin Auf. Nah, itu dia. Baik, next. Oke, ini ya. Next saja nggak apa-apa. Ini sudah tadi. Oke, ini sebentar tadi. Nah, ini agak ini sendiri, agak fakta ini ya. Jadi ya, walaupun ini akhirnya dicabut kali ya. Orang-orang yang kena judi online, korban itu mendapatkan bansos. Waduh, itu pada judi semua ntar nih. Bagaimana tuh ceritanya? Pro kontra pelaku judi online dapat bansos, bukan di penjara, dapat bansos. Ya, orang judi semua, Masya Allah. Padahal ada tahu tadi ya, di kebijakan negara terhadap pelaku judi online, kebijakan negara yang lain itu didenda 3.000 ringgit ya. Kalau Malaysia, kalau Singapura itu berapa? Dolar Singapura, didenda. Orang yang main judi ilegal didenda. Di Indonesia judi itu legal. Kan gitu ya? Ilegal. Kan banyak nih artis, selebgram, bener ya? Yang ditangkap-tangkapin ya? Yang ditangkap-tangkapin, dia promosiin, dia nggak main dipromosiin, ditangkap. Ya kalau bandar nggak usah dikata dah. Bandar udah pasti ya ditangkap kalau ketahuan. Kan kalau ketahuan Mbak ya. Kalau ketahuan dia ternyata banyak yang ngindungin juga nih. Ya, pelaku judi juga mau ditangkap. Pelaku judi itu ada nanti. Nah, itu tuh pasal-pasalnya tuh. Pelaku judi juga ditangkap. Cuman pertanyaannya, kalau ditangkepin 3,2 juta orang, penjaranya mau di mana? Ada nggak penjara judi? 3 juta orang tuh mau ditangkepin. Ya, polisi bingung sendiri. Ya, udah dah, jangan tangkapin dulu dah katanya. Dakwahin dulu dah. Nah, kira-kira gitu. Next. Suami kecanduan judol, istri terjerat pinjol. Nah, ini udah teman-temanan ini. Ya. Suaminya main judi, istrinya main pinjaman online. Karena ya itu tadi ya, kemewahan, style dan seterusnya. Next. Ya, baru masuk maknanya nih. Gimana nih? Sebentar aja ya. Bisa dikecilin sedikit? Oke, dikecilin sedikit. Tadi sudah kita sebutkan di awal bahwa judi online itu memang tidak ada di dalam Al-Quran. Tetapi yang namanya ya judi online ya atau ya yang semisalnya, maka kalau ilatnya sama, ini dalam usul fikih ya. Dalam usul fikih. Ini juga nanti akan kita mengetahui seperti misalnya Ustadz, apa hukum sabu? Apa hukum narkotika? Mau nyari di Al-Quran sama mau nyari di hadis, ketemu nggak tuh? Nggak ketemu. Makanya hukum Islam itu bukan hanya bukan hanya 2. Al-Quran, As-Sunnah, tetapi juga di situ ada ijma dan kias. Ijma pendapat para ulama, kias analoginya. Ya, sesuatu yang memabukkan maka dihukumi haram. Karena apa? Karena ada zatnya. Zatnya haram nggak dia? Zatnya haram, alkohol, maka dia termasuk haram. Walaupun sedikit Ustaz, walaupun tidak memabukkan. Nah, begitu juga nih. Ya, judi dulu ada, sekarang judinya bentuknya online. Selama dia memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan terlebih yang dulu, sama ada taruhannya, ada penjualnya, ada pembelinya, ya kemudian akadnya seperti tadi, walaupun orangnya nggak ketemu, walaupun taruhannya kecil, maka dihukumi haram, gitu ya. Baik, ini yang bisa Anda sampaikan ya. Mudah-mudahan dari data ini ya kita mengetahui bahwa negara kita itu dalam kondisi darurat judi. Ya, perlu kita awasin keluarga kita dulu nih. Ya, kita nggak usah ngomong keluar-luar. Keluarga kita yang udah punya handphone, misalnya anak kita, ya pinjol itu pernah Anda sampaikan. Pinjol itu cuma modalnya apa? KTP sekarang, betul ya? KTP sama nomor handphone. Nomor handphone yang baru dapat 1 juta 2 juta. Nomor handphonenya berapa tahun Pak? Misalnya 5 tahun dapat 5 juta sampai 10 juta. Bayangin. Dulu yang namanya mau pinjem itu harus ada
yang namanya pengajuan, agunan, slip gaji, bener gak Pak? Macem-macem. Bisa jadi kita harus akad di banknya dulu, begitu Pak ya? Sekarang kagak. 1 hari, besok hari Senin pagi, besoknya udah turun. Wah, Masya Allah, cuma ketimbang KTP sama nomor handphone doang. Masukin nomor rekening bisa nomor rekening kita, bisa nomor rekening orang lain. Makanya sekarang banyak KTP yang disalah gunain. Kan baru kasus tuh. Beberapa orang KTP-nya dipakai buat pengajuan pinjaman online. Jangan kasih tuh KTP kita. Jangan dikasih tuh. Itu identitas kita tuh. Kalau dikasih tahu-taunya orang telepon ke kita mulu entah. Bapak kan ambil, lah kapan kita ngambil? Dari mana tuh? Oh ternyata KTP saya dulu dipakai sama si fulan. Nah ini berbahaya. Kalau itu pinjaman online, judi online juga sama. Hati-hati, handphone selama dia ada kuotanya, ya, dan dia bisa download, ya itu udah bisa semuanya. Mulainya biasanya dari games biasanya gratis-gratisan, kemudian kita disuruh daftar, ya betul ya. Kemudian nanti suruh top up, ada koin segala macam. Awal-awalnya mungkin ya kita keenakan main game. Akhirnya apa? Akhirnya kita kecanduan dengan game tersebut. Pas mau naik stake 2, wah harus top up dulu. Begitu caranya. Nggak mungkin langsung kita main judi langsung. Sebagaimana orang yang makin narkoba. Awalnya biasanya apa kalau narkoba nih? Ahli hisap nih. Ya, ngerokok dulu biasanya. Ini nggak mungkin langsung nyuntik aja, nggak mungkin. Awalnya mungkin dia ngerokok, berteman, disuruh cobain, kan begitu. Begitu juga judi online, nggak langsung dia. Ya ada cara-caranya. Ya ada juga yang ya karena misalnya dia lagi lihat YouTube misalnya, atau membuka aplikasi-aplikasi yang gratisan, kan gitu ya. Kita lagi nonton enak-enak, lagi nonton pengajian, tau-tau iklannya datang. Suruh skip, ya skip mulu nih, installnya sekali-sekali udah install. Giliran kita install, kelupaan kajiannya, jadi mainan. Jadi kita mainnya tuh yang lebih banyak daripada ya kita nonton kajiannya. Nah ini perlu kita awasi, ya terutama yang ada di keluarga kita dulu. Lihat, awasin, kalau bisa dilihatin handphonenya sekali-sekali, supaya atau dikasih tahu bahwa ini berbahaya, jangan di download, jangan di ini, supaya kita terhindar dari bahaya judi dan pinjaman online. Jazakumullah ala husni ihtimamikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.